Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan review aplikasi Vmos Pro yang dulu ya, yang versi 262. Yang dulu itu pernah saya pakai, ini menjalankan 6 Android ini lancar gitu guys. Namun untuk sekarang ya, versi yang terbaru menjalankan 2 ROM sekaligus saja itu nge-lag, 3 apalagi 4 ya. Sedangkan saya ini menggunakan HP yang berchipsetkan Snapdragon 600-an ya, enggak tinggi-tinggi amat speknya ya. Namun untuk RAM-nya sendiri ini udah 8 GB. Tentunya ini udah harusnya lancar gitu ya. Udah saya uji coba gitu di versi yang terbaru, contohnya 298 dan yang lain juga ya. Nah, kita akan review saja gitu, apakah ini masih work untuk VIP-nya apa gimana gitu ya untuk 2023 ini. Langsung saja kita install untuk aplikasinya. Nah, yang ini sudah saya ini gitu ya, namun sama aja, cuman ini di virusnya dihilangkan gitu. Ini yang baru saya download kembali gitu dari file yang saya simpan. Nah, ini yang sudah saya mutakhirkan tapi belum saya coba gitu. Kita simak bareng-bareng gitu teman-teman ya. Nah, kita install seperti biasa. Dulu sih memang lancar gitu, sampai 8 ROM juga lancar gitu guys. Dan ini nggak terdetek virus juga ya. Dan kita izinkan. Di sini jangan lupa juga go to setting. Ini untuk menampilkan yaitu, nah ini juga clone ya, cloning ya. Karena saya udah menginstal aplikasi Vmos Pro yang terbaru gitu. Kita akan membandingkan saja gitu ya. Nah, di sini untuk langsung cepat ya, untuk karena memang ini dibuatnya itu dulu masih ringan banget. Namun saya nggak tahu bugnya. Di sini ada bug, ternyata premiumnya hilang cuy. Ya, kita coba langsung get premium saja dengan cara alternatif aja teman-teman ya. Kita masuk ke fake Gmail seperti biasa. Nah, sebenarnya menurut saya ya, teman-teman itu mending pakai yang official. Kenapa official? Itu biasanya untuk para developernya itu, pengembangnya itu selalu di update terus gitu, dikerjakan, tim IT-nya dia kerja gitu. Jadi ada keamanan gitu ya, pokoknya mah dipantau lah. Kalau ada yang maling itu pasti dia jaga gitu kan. Nah, kalau mod ini biasanya rentan sekali untuk di hack. Oke, kita akan pastikan di sini. Ini kita buat saja sembarang untuk password. Ini sudah saya jelaskan ya di video, nanti saya cantumkan di deskripsi caranya yang lebih detail. Nah, kita register dulu di sini. Ini sih sebenarnya mah mod ya, bisa pakai email biasa juga teman-teman. Namun harus sign gitu. Sign itu teman-teman harus sign seperti ini nih. Namun menurut saya pakai Gmail aja seperti ini ya. Kita masukkan kodenya ya, 730326. 730326. Nah, jadi kalau hitam seperti ini tuh biasanya ditandai VIP ya. Jadi teman-teman kalau mendownload modifikasi virtual Android Vmos ini, jika pertama kali menginstal dan masuk ke profil seperti ini, kalau hitam berarti VIP ya. VIP itu kita bisa mengakses root, mengaktifkan root, ganti buat animasi, dan bahkan kita bisa ya banyak sekali ya fungsinya. Oke, kita akan klik di sini. Roomnya biasa, roomnya ini room jadul. Nah, saya akan coba ekspor room yang sudah saya tanamkan di sini ya. Saya akan ini yang terbaru. Nah, jadi buat animasinya ini seperti ini, sudah saya modifikasi ya. Dan untuk sistem Androidnya juga sudah saya acak-acak menjadi kehendak saya gitu cuy. Nah, jika teman-teman belum percaya, nah langsung saja kita ke setelan ini ya teman-teman.
kita scroll ke bawah. Nah, bisa dilihat ini Android 15 gaming. Sangat membagongkan ya. Nah, di sini juga jika teman-teman cek dengan device cache ID atau device cache atau CPU Z ya, bisa didetek juga dengan aplikasi itu Xposed Installer gitu teman-teman. Maka yang akan terdetek seperti ini, Androidnya 15 dan di sini udah iPhone 14 cuy, padahal ini Android ya. Yang namanya juga modifikasi seperti ini cuy. Coba kita lihat modul, ini masih berfungsi, bisa kita aktifkan modulnya gitu. Tentunya super user dan LSpeed juga, dan di sini sudah saya sediakan yaitu aplikasi YouTube dan Google Chrome dan Gmail. Tentunya ini buat teman-teman saya yang kemarin ingin mengejar jam tayang melalui virtual Android ini cuy. Di sini juga sudah saya sediakan yaitu beberapa akun tumbal yang sudah lama gitu ya, jadi tidak akan spam jika kita menonton atau menghapus jam tayang gitu. Nah, jika teman-teman bersedia menginginkan ini, bantu saya untuk donasi di Super Tank ataupun di ini, nanti saya sebarkan, bagikan, karena ini kan premium gitu, ada akun Gmailnya yang aktif, yaitu akun Gmail luar negeri dan pokoknya mencampur ya, karena sistemnya kita oplos cuy. Oke. Nah, di sini nggak ada ya, floating windownya nggak ada cuy. Kita kembali dulu ya, harusnya ada cuy. Coba kita lihat ke VM. Nah, jika seperti ini kita ke settingan seperti ini ya. Kita coba cari di display setting atau nih floating ball. Nah, ternyata floating ballnya tidak diaktifkan. Ya, ini aplikasi floating ballnya tidak diaktifkan. Jadi bisalah ya. Coba kita langsung export lagi untuk aplikasi untuk room maksud saya cuy. Kita akan export room yang terbaru gitu. Apakah bisa gitu ya? Nah, yang saya ambil room ini dari versi terbaru yaitu 296 kalau nggak salah. Kita akan start langsung. Jadi teman-teman seperti ini ya. Ternyata tidak bisa cuy, karena memang ini untuk roomnya itu terbaru ya. Jadi tidak support. Nah, coba saya akan ini ya, cari yang room dulu juga yang tidak bisa di Vmos yang terbaru gitu. Nah, ini dia ya, Android 9 GAPS yang formatnya ini 7Z cuy. Kita akan coba ya, apakah bisa. Di sini jangan lupa diizin-izinkan. Karena memang ini ROM-nya itu diciptakan nggak jauh beda gitu versinya ya. Dengan Vmos-nya sendiri cuy, aplikasi virtualnya sendiri ya. A few moments later. Lagi kalian bertanya tentang bang untuk hack ini hack itu, sedangkan saya buat konten hack aja langsung di take down cuy, videonya saja langsung di ban ya. Jadi mohon maaf, saya tidak mengajarkan hack, saya hanya membagikan sebuah aplikasi dan bagaimana kalian gitu pakainya untuk apa dan fungsinya untuk apa. Kalau ya ini kita bicarakan di kolom komentar dengan baik-baik gitu, jangan terlalu monoton ya cuy ya. Berlama-lama kemudian. Nah baik teman-teman, ternyata yang format 7Z ini yang ROM dulu bisa cuy ya. Seperti ini untuk ROM Android 9 dulu itu seperti ini cuy. Kita lihat lagi expose dulu itu enggak ada yang merah-merah gitu kan. Bisa gitu. Nah di sini jangan lupa dicentang dan oke. Nah, ternyata expose di sini add expose from ROM is active cuy. Nah, yang terdeteknya Android 9 dan ini juga seperti ini, bisa dilihat-lihat ya. Ini add exposed dan teman-teman juga bisa update, dan di sini ada BMLGM XYYSD. Coba kita lihat ke modul. Apakah bisa kita install modul? Nah, di sini add exposed kita aktifkan. Dan di sini kita disuruh reboot, nanti saja ya kita reboot bareng-bareng apakah buat loop atau tidak gitu cuy. Kita akan lihat yang lain gitu. Play Store bisa dibuka kah? Bisa ya, kita tinggal sign in.
Dan kita buka apa nih? Kita akan tes super user, tentunya bisa ya, karena kita bisa mengaktifkan exposed file transfer. Kita akan pindahkan yaitu aplikasi yang membutuhkan akses root. Nah, jika teman-teman masih bertanya, bang ini nggak bisa di root, dicek nggak kedetek gitu ya, sebenarnya gini cuy ya, selama itu bisa menjalankan aplikasi root ya kenapa tidak gitu. Karena memang biasanya untuk Fly Store itu di super user itu dia ada fungsi atau yang namanya hiding root gitu, menyembunyikan akses dia. Jadi biasanya ada beberapa aplikasi yang tidak bisa mendetek dia gitu cuy. Nah ini yang ini valid ya. Nah ini kita install aja langsung, karena itu biasanya keterangan dibuat dengan versi Android yang lama. Kita coba lihat apakah berfungsi gitu ya. Tarik yang bawaan HP-nya cuy. Nah ini dia ya. Coba kita akan tambahkan yaitu ini cuy. Satu. Susah pakai mouse itu untuk menggeser ya. Nah ini untuk mengaktifkan mengunci ya, mengunci refresh rate. Oke, seperti ini sudah saya jelaskan cuy ya. Untuk mengunci refresh rate contohnya seperti ini, kita kunci ke high 120 dan down, dan bisa kita bantu lagi di settingan VM setting dengan di sini kita tambahkan 120 ya. Ini kita coba-coba aja gitu biar benar-benar yang namanya itu refresh rate-nya kencang gitu cuy ya, hanya bisa mencoba cuy. Oke, langsung saja kita coba untuk MT Manager dulu, apakah di sini fungsi akses root-nya berjalan. Nah izinkan, kita tunggu. Nah ini berjalan cuy, jadi ini adalah root ya, dia meminta akses izin seperti ini, super user request. Jadi teman-teman jika masih bertanya, mohon dibaca dulu artikel root itu ya di Android. Nah ini kita allow. Oke, langsung saja kita ini cuy ya, minimalis apakah masih benar-benar kencang gitu untuk menjalankan beberapa Android. Nah ini dua kan ya, saya di mode fokus. Nah ini dua, ini Android 7 dan ini Android 9 yang berformat 7Z bukan zip ya. Oke, kita akan coba jalankan lagi. Ini saya nggak ada room yang jadul teman-teman. Saya akan coba. Ini di 3 aja udah ada peringatan. Biasanya akan ada for close gitu, bacaannya seperti itu ya. Salah satu akan berhenti atau terganggu atau lelet, dan juga pokoknya peringatan lah, karena ini kan menjalankan Android cuy. Nah jadi seperti ini, ternyata memang untuk ROM-nya ini harus ROM yang dulu cuy ya, ini nggak bisa. Tapi biasanya kalau melewati ini yang atas, biasanya pakai yang tahap kedua ini bisa cuy. Coba ya, tadi nggak bisa kan ya, coba kita pakai yang metode kedua, jadi bisa aja gitu. Jadi kita harus pinter-pinter ya. Tadi Roguewin, mana nih Roguewin? Nah yang ini ya, tadi untuk metode 1 yang ini nggak bisa, dan sekarang metode kedua apakah bisa ya. Nah teman-teman, ternyata di sini stroke. Biasanya stroke kalau ininya nggak muter nih ya, perlu diketahui buat teman-teman. Biasanya ini udah bisa cuy. Nah kita minimalis ya. Nah coba kita lihat, 1 bisa, 2 tentunya bisa. Nah bisa dipencet ya, dan 3. Nah bisa ya. Nah refresh, ini Roguewin sudah saya bagikan juga untuk room-nya. Teman-teman tinggal acak-acak saja channel saya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung banyak install di sini, apakah worth atau masih worth it, dan yang paling tercepat gitu menjalankan banyak room di versi Vimos yang lainnya. The next day. Nah baik teman-teman, saya sudah menginstal yaitu 7 ya. Nah di 7 ini ada peringatan yaitu sudah nggak kuat katanya HP-nya cuy. Karena meskipun ini RAM-nya gede ya,
Berhubung melihat dari chipsetnya jadul Snapdragon 665 untuk 2023 ini, banyak yang ngomong emang kurang worth gitu ya, kurang worth it. Nah, jadi hanya mampu menggunakan 6, yaitu ROM ya. Ini ROM-nya nggak ada yang ROM 5 cuy, ROM-nya gede-gede ya. ROM 9, contohnya ROM 9, ini ROM 64 bit, nggak ada yang ROM ringan gitu. Sayanya belum download gitu karena di HP yang satunya cuy. Nah seperti ini ya, jika dibuka lagi juga seperti ini cuy, running multiple virtual machine. Jadi ini ada sebuah apa ya, jadi hot and fresh gitu. Ini peringatan cuy. Coba kita ke mode fokus ya. Kalau saya terlalu memaksakan gitu cuy ya, jadi dia akan biasanya akan ada yang fresh gitu, yang for close salah satunya. Ini yang sampai 7 kan. Coba saya akan paksa aja gitu kan. Ini untuk aplikasinya sendiri ini berjalan normal cuy ya, bisa gitu menjalankan banyak virtual. Nah ini sedang loading jika mode fokus, namun yang ke satu ini dia ingin mematikan daya cuy ya. Nah jadi ini bisa dikontrol ya untuk mode fokus seperti ini, ketiga juga. Nah 4 ke browser coba ya. Nah bisa kan 4, 5, 6, 7 ini Android sama yang saya ROM yang bisa dimodif secara sistemnya gitu ya. Yang kita modif itu sistem Androidnya cuy, bukan yang dari VM ini ya. Kan biasanya ada juga yang tidak bisa ini untuk sistem Androidnya sendiri cuy. Nah ini udah bisa. Kesimpulannya yang masih worth it menjalankan banyak ROM floating yaitu versi yang 262 yang ini ya. Mungkin ada lagi mode yang lain gitu. Oke, thank you. Jangan lupa di like dan subscribe. Jika suka di like aja, jika tidak suka like aja ya. Dipaksakan biar channel ini berkembang tentunya. Untuk yang ini modif ininya premiumnya ini ya, lock ya. Jadi teman-teman harus login menggunakan fake Gmail. Saya belum ada waktu untuk membuat lagi cuy.